Perkenalkan, nama saya Igedil Anugrah Oktavian dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 4. Kali ini saya akan mempresentasikan materi trigonometri. Materi yang akan dibahas adalah fungsi trigonometri dan nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode grafik fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri merupakan fungsi yang menggunakan trigonometri. Kita ketahui bahwa fungsi terdiri dari fungsi aljabar dan juga fungsi trigonometri. Dalam fungsi trigonometri ini kita tentu menggunakan aturan-aturan trigonometri seperti aturan sin, cos, dan tan. Jenis-jenis trigonometri. Sinus suatu sudut didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring. Ditulis sin alfa sama dengan sisi di depan sudut dibagi sisi miring segitiga. Kosinus suatu sudut didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi miring. Ditulis cos alfa sama dengan sisi di samping sudut dibagi sisi miring segitiga. Tangen suatu sudut didefinisikan sebagai perbandingan sepanjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Ditulis tan alfa sama dengan sisi di depan sudut dibagi sisi di samping sudut. Kosekan suatu sudut didefinisikan sebagai panjang sisi miring dengan sisi di depan sudut. Ditulis kosek alfa sama dengan sisi miring segitiga dibagi sisi di depan sudut, atau kosek alfa sama dengan 1/sin alfa. Sekan suatu sudut didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring dengan sisi di samping sudut. Ditulis sek alfa sama dengan sisi miring segitiga dibagi sisi di samping sudut, atau sek alfa sama dengan 1 cos per cos alfa. Kotangen suatu sudut didefinisikan sebagai perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi di depan sudut. Ditulis kotan alfa sama dengan sisi di samping sudut dibagi sisi di depan sudut, atau kotan alfa sama dengan 1/tan alfa. Nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode grafik fungsi trigonometri. Nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk setiap p, x, y pada fungsi trigonometri memiliki hubungan negatif r lebih kecil dari x lebih kecil dari r, dan negatif r lebih kecil dari y lebih kecil dari r. Negatif 1 lebih kecil dari x per r lebih kecil dari 1, dan negatif 1 lebih kecil dari y per r lebih kecil dari 1. Negatif 1 lebih kecil dari cos alfa lebih kecil dari 1, dan negatif 1 lebih kecil dari sin alfa lebih kecil dari 1. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa a. Nilai maksimum dan minimum fungsi sinus. Fungsi sinus y sama dengan fx sama dengan sin x memiliki nilai maksimum y max sama dengan 1 yang dicapai untuk x sama dengan setengah pi tambah x tambah k dikali 2pi dengan k elemen dari b. Dan nilai minimum y min sama dengan negatif 1 yang dicapai untuk x sama dengan 3/2pi ditambah k dikali 2pi dengan k elemen dari b. Fungsi sinus y sama dengan fx sama dengan sin x derajat memiliki nilai maksimum y max sama dengan 1 yang dicapai untuk x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat dengan k elemen dari b. Dan nilai minimum y min sama dengan negatif 1 yang dicapai untuk x sama dengan 270 derajat tambah k dikali 360 derajat dengan k elemen dari b. B. Nilai maksimum dan minimum fungsi kosinus. Fungsi kosinus y sama dengan fx sama dengan cos x memiliki nilai maksimum y max sama dengan 1 yang dicapai untuk x sama dengan k dikali 2pi dengan k elemen dari b, dan nilai minimum y min sama dengan negatif 1 yang dicapai untuk x sama dengan pi tambah k dikali 2pi dengan k elemen dari b. Fungsi kosinus y sama dengan fx sama dengan cos x derajat memiliki nilai maksimum y max sama dengan 1 yang dicapai untuk x sama dengan k dikali 360 derajat dengan k elemen dari b. Dan nilai minimum y min sama dengan negatif 1 yang dicapai untuk x sama dengan 180 derajat ditambah k dikali 360 derajat dengan k elemen dari b. C. Secara umum dapat dikemukakan bahwa jika fungsi sinus y sama dengan fx sama dengan a sin dikali bx tambah c ditambah d, maka nilai maksimumnya y max sama dengan a tambah d.
dan nilai minimumnya y min sama dengan negatif a ditambah d. Jika fungsi kosinus y sama dengan fx sama dengan a cos dikali bx tambah c ditambah d, maka nilai maksimumnya y max sama dengan a ditambah d, dan nilai minimumnya y min sama dengan negatif a ditambah d. Jika y sama dengan fx adalah fungsi periode dengan nilai maksimum y max dan minimum y min, maka amplitudonya adalah amplitudo sama dengan setengah dikali y max ditambah y min. Periode grafik fungsi trigonometri. A. Grafik fungsi baku fx sama dengan sin x, fx sama dengan cos x, dan fx sama dengan tan x akan sebagai berikut. B. Grafik fungsi fx sama dengan a sin x, fx sama dengan a cos x, dan fx sama dengan a tan x. Diperoleh dari grafik trigonometri baku dengan cara mengalihkan koordinat pada masing-masing titik pada grafik baku dengan bilangan a. Sementara untuk absisnya tetap, periode grafik tetap 2pi untuk kosinus serta sinus. Sementara untuk periode tangan pi sinus. Misalnya a sama dengan 2, maka grafiknya adalah sebagai berikut. Kosinus misalnya a sama dengan 2, maka grafiknya adalah sebagai berikut. Tangen misalnya a sama dengan 2, maka grafiknya adalah sebagai berikut. C. Grafik fungsi fx sama dengan a sin kx, fx sama dengan a cos kx, dan fx sama dengan a tan kx. Diperoleh dari grafik trigonometri baku dengan cara mengalihkan koordinat pada setiap titik di grafik baku dengan bilangan a. Sementara periode grafik sinus dan kosinus menjadi 2pi per k dan tangen menjadi pi per k. Sinus misalnya a sama dengan 1 dan k sama dengan 2, maka grafiknya adalah sebagai berikut. Kosinus misalnya a sama dengan 1 dan k sama dengan 2, maka grafiknya adalah sebagai berikut. Tangen misalnya a sama dengan 1 dan k sama dengan 3, maka grafiknya adalah sebagai berikut. Fungsi y tan x digambarkan dengan garis putus-putus. Fungsi y sama dengan tan 3x digambarkan dengan garis penuh. D. Grafik fungsi fx sama dengan a sin dikali kx plus minus b, fx sama dengan a cos dikali kx plus minus b, dan fx sama dengan a tan dikali kx plus minus b. Diperoleh dari grafik trigonometri baku dengan cara mengalihkan koordinat pada masing-masing titik pada grafik baku dengan bilangan a. Sementara absisnya digeser sejauh b per k. Apabila b positif, absis digeser ke kiri, serta apabila b negatif, absis digeser ke kanan. Sementara untuk periode grafik sinus dan kosinus menjadi 2pi per k dan tangen pi per k. Sinus misalnya a sama dengan 1, k sama dengan 1, dan b sama dengan ditambah 30 derajat, maka grafiknya akan menjadi seperti berikut. Kosinus misalnya a sama dengan 1, k sama dengan 1, dan b sama dengan ditambah 30 derajat, maka grafiknya akan menjadi seperti berikut. E. Grafik fungsi fx sama dengan a sin dikali kx plus minus b dikali plus minus c, fx sama dengan a cos dikali kx plus minus b dikali plus minus c, dan fx sama dengan a tan dikali kx plus minus b plus minus c. Diperoleh dari grafik trigonometri baku dengan cara mengalihkan koordinat pada masing-masing titik pada grafik baku dengan bilangan a, sementara absisnya digeser sejauh b per k. Apabila b positif, absis digeser ke kiri, serta apabila b negatif, absis digeser ke kanan. Koordinat diperoleh dengan menggeser titik koordinat grafik baku ke atas apabila c positif serta ke bawah apabila c negatif. Sementara untuk periode grafik sinus dan kosinus menjadi 2pi per k dan tangen pi per k. Misalnya A1, k sama dengan 1, b sama dengan 0, serta c sama dengan 1.
maka grafik untuk sinusnya menjadi seperti berikut. Itu saja penjelasan dari saya. Jika adalah salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan ini adalah pertanyaan dari saya.